kali ini kita mau ngobatin kalian, rindu kalian dengan menanam. Di hari Rabu ini kita ketemu lagi di Darling From Home dengan tema Rindu Menanam. Ini posisi sedang ada di kebun Kumara ini kayaknya ya? Iya, aku di kebun Kumara. Waktu itu tuh kita ngobrolin mengenai urban farming ya dan permaculture kalau nggak salah. Mungkin kita agak sedikit nge-recap aja kali ya si urban farming dan permaculture itu. Jadi kemarin sih kalau yang aku tangkap tuh dimanapun kalian melakukan penanaman di kosannya, di kota, berkebun dan melakukan penanaman itu disebutnya udah urban farming ya kayak. Dan permaculture itu merupakan sebuah konsep di mana ekosistem itu menjadi acuan, harus seimbang dan balance gitu kayak. Boleh dilengkapi mungkin Kak Sandra? Bener kok, secara garis besar kesimpulan kamu oke. Jadi permaculture itu gimana kita mendesain ruang kita sesuai konteks kita untuk menghadirkan ekosistem yang baik gitu. Jadi kita bisa lebih selaras dengan alam. Tentunya dalam berkebun juga. Sebenarnya semua tanaman tuh bisa microgreens. Cuma memang ada yang lebih terkenal, kayak misalnya aneka selada, arugula, rocket leaf, semua itu dijadiin microgreen sekarang kan, karena selada itu kan benihnya kecil banget kayak debu dan banyak, jadi daripada dinyemai satu-satu dijadiin microgreens. Kalau gitu kita mungkin langsung praktek aja Kak ya, karena ini beberapa pertanyaan juga banyak yang berhubungan dengan praktek kita nanti nih. Halo, namaku Sandra. Aku mewakili kebun Kumara, salah satu kebun belajar di tengah-tengah kota. Aku asal dari Jakarta, lahir dan besar di sini. Aku suka banget webinar Darling From Home hari ini karena menurut aku di new normal kita tetap bisa kok sama-sama belajar berkebun, baik secara langsung ataupun virtual. Dan aku seneng banget kalau semakin banyak orang yang bisa nanam pohon-pohon di rumah kayak jahe, kencur, temulawak, temu kunci dan lainnya. Karena semakin penting lagi untuk kita menjaga imunitas tubuh. Jadi semakin banyak yang menanam, semakin kita bisa menjaga collective immunity kita. Bagiku penting banget untuk generasi muda itu menanam, karena itu salah satu cara untuk kita terus sadar terhadap lingkungan, kita terus memaknai bahwa ini bukan kita dan lingkungan, tapi kita dan lingkungan itu sebenarnya satu. Jadi apapun yang terjadi pada alam, itu dampaknya pasti dirasakan oleh manusia. Nah itu semua bisa dimulai dari berkebun, bisa mulai dari mengkompos, bisa dimulai dari hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian kita. Gitu. Jadi menjaga lingkungan itu bukan untuk cucu kita, bukan untuk orang tua kita, tapi untuk seluruh umat manusia. Sebenarnya pertama kali aku kenalan sama Siap Darling dan Darling Squad itu kan lewat IG Live. Waktu itu kita cuma ngobrol sejam aja sih, ngebahas banyak Q&A, ngebahas berkebun dan lainnya. Tapi kalau kali ini kita kan praktek bareng, aku bisa ngelihat teman-teman dari Darling Squad yang ngelakuin juga di rumah, kita bisa dapat feedback langsung. Jadi sebenarnya ini kayak ada workshop di kebun Kumara atau workshop tatap muka tapi secara virtual. Jadi selalu lebih enak gimana kita bisa berinteraksi, ya kan, kita bisa saling belajar. Dan semoga untuk kedepannya kita bisa terus nih melakukan webinar-webinar yang mendidik dan juga memberi semangat baru kali ya buat kita yang berkebun. Harapan aku untuk Darling Squad, untuk yang sudah berkebun dilanjutkan. Kalau sudah menemukan polanya, mungkin bisa ditambah koleksinya, apa yang kita suka kita tanam. Buat yang belum berkebun, semoga bisa tergelitik untuk mulai berkebun. Untuk yang belum mau mulai berkebun misalnya, mungkin bisa mulai dengan mengkompos atau bisa mulai dengan milah sampah. Bisa banyak banget kok yang dilakukan di rumah. Jadi dicari aja apa ya yang paling sesuai untuk konteksku dan keinginanku dan hobiku gitu. Dicari aja, tapi ingat kalau kita bisa merawat lingkungan dari keseharian kita. Aku Sandra dari Kebun Kumara, aku udah siap Darling, kamu kapan?